Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah jalla sya'nuhu afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaruha. Thumma qala jalla sya'nuhu yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Thumma qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Torabul ilmi fariyadah ala kulli muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa pada kajian yang terbuka untuk umum dengan judul atau tema merayakan hidup dengan meruntut ilmu dengan terus-menerus belajar. Tentunya segala puja dan puji terperuntuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisanya kita hadir meskipun dalam lewat Zoom. Ini semua adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguruskan niat kita dalam belajar. Agar Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dari apa yang kita pelajari yang akan datang ini, insyaallah. Nah, mungkin selanjutnya akan disampaikan kepada Ustaz Junah Herwani, dosen kita, guru kita, Mudir Mahat Asy-Syafi'i, Ustaz Junah Herwani, hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana suaranya? Apakah cukup jelas? Ustaz, jelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وما أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam kita, salawat kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para istri, para kerabat, sahabat dan para pengikut beliau. Amma uqaddimu jazila syukri. Terima kasih banyak kepada Akhuna Riyandi yang telah memoderatori acara kita pada malam hari ini. Begitupun kepada para ikhwah, para panitia yang telah mempersiapkan kajian pada malam hari ini. Fajazahumullahu khairan.
wala ansa bidzikri kadzalika al-hadirun al-hadirat, para hadirin, ikhwan akhwat yang telah berhadir pada malam hari ini, fa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita nanti akan juga bertemu dan berkumpul di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Adapun materi pada malam hari ini adalah terkait ilmu, di mana sebagai bil munasabah, karena ini lanjutan atau masih di rangkaian mulazamah fikih sebenarnya, akan tapi karena pembahasannya sudah selesai dan masih tersisa 2 pertemuan karena ada 10 pertemuan yang tadinya kita rencanakan, maka para ikhwah ada yang mengusulkan untuk membahas terkait ilmu sebagai tasji' motivasi bagi kami pribadi dan kita semua terkait menuntut ilmu. Pak Syukran lakum, terima kasih banyak atas saran dan usulan terkait pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, kemudian kami mengusulkan satu risalah atau kutaib yang aslinya ini adalah Majmu' Rasail Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kumpulan dari kitab-kitab atau risalah-risalah dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Salah satu pembahasannya adalah risalah atau kitab yang berjudul Warasatul Anbiya, ahli waris para nabi. Syarhu hadis Abi Darda, penjelasan hadis yang diriwayatkan atau berasal dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu. Materinya atau kitabnya ini kurang lebih ada 50 atau 60 halaman. Semoga di 2 pertemuan ini walaupun kita tidak bisa menamatkan, mungkin sebagian besarnya bisa kita pelajari dan kita baca. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu niat kita pada malam hari ini adalah senantiasa untuk berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengisi keseharian kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Fa thayyib, nabda'u biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Kharajal Imam Ahmad, mengeluarkan Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah fi kutubihim, di kitab-kitab mereka. Jadi hadis ini ditakhrij oleh imam-imam kutubus sunan, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, yaitu tentang anna rajulan qadima minal Madinah ala Abi Darda wa bi Dimashq. Seorang laki-laki datang dari Madinah kepada Abi Darda dan beliau saat itu berada di Dimashq atau di Damaskus, masuk wilayah Suriah kalau sekarang ya. Faqala, kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada orang ini, laki-laki ini yang datang dari Madinah ke Damaskus. Nah, tentu ini bukan jarak yang dekat ya, apalagi melihat sarana transportasi di zaman itu, karena antara Hijaz dengan Syam ini masafah ba'idah, jarak yang jauh. Ma aqdamaka ya akhi, apa yang menyebabkan engkau datang wahai saudaraku? Apa yang membuat Anda datang? Sebab apa yang membawa Anda ke sini? Qal, kemudian laki-laki itu menjawab, hadithun balagani annaka tuhaditsu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat aku datang adalah sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwasanya Anda meriwayatkannya dengan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki ini mendengar Abu Darda memiliki riwayat hadis, menyampaikan atau meriwayatkan sebuah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal,
Nah, kemudian berkata lagi Abu Darda, amajita li hajah, atau barangkali Anda datang karena ada satu keperluan. Qala, kali ini menjawab la, tidak. Kemudian masih lagi ditanya Abu Darda, maqadim tadi tijarah, tahu barangkali Anda datang ini karena sebab perniagaan atau perdagangan. Barangkali sambil dagang karena udah masyhur. Orang-orang Madinah, orang Makkah itu berdagang, atau salah satu tempat mereka berdagang adalah ke Syam. Nah, barangkali untuk berdagang, qal, laki-laki ini menjawab lagi, la, tidak juga. Qal, berkata lagi Abu Darda, majita illa fi talabi hadal hadis. Berarti kan Anda ini tidak datang kecuali hanya untuk mencari hadis ini. Qala, menjawab laki-laki ini, na'am, benar. Kemudian baru Abu Darda menyampaikan hadisnya, qal fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan mencari pada jalan tersebut ilmu, maka Allah akan memperjalankan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat, tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, ridwan li talibil ilmi, karena ridha dengan seorang penuntut ilmu. Kemudian wa innal alim, sesungguhnya seorang ahli ilmu, seorang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, sungguh memintakan ampun baginya makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Atal hitanu fil ma', bahkan hingga hitanu fil ma'. Hitan ini jamak dari hut, yaitu samak, ya, ikan-ikan di air. Jadi ini keutamaan penuntut ilmu dan ahli ilmu, bahkan dimintakan ampun oleh ikan-ikan yang ada di air. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi, dan keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatul badar, seperti keutamaan bulan purnama pada malam Badar, malam-malam purnama, ala sairi, atas seluruh al-kawakib, bintang-bintang. Jadi keutamaan seorang alim itu seperti rembulan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang hanya terlihat berkilau saja. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Wa innama warasul ilma. Nah, wa innama ini kalau yang sudah lulus di Mahat tentu ingat dan pernah belajar di Balaghah terkait innama, ini salah satu adatu hasrin. Berarti hanya. Jadi para nabi itu hanyalah mewariskan ilmu. Seandainya tidak ada innama, inna saja, ada kemungkinan selain ilmu warisannya mungkin harta di mana. Tapi karena ada innama, jadi memang yang diwariskan oleh para nabi itu hanyalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Maka siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia mengambil dengan bagian yang wafir, katsir, yang banyak. Nah, itu adalah hadisnya. Ini mungkin ada beberapa riwayat tentu saja yang di sini karena diberikan kitab-kitab Sunan, jadi ada sedikit redaksi yang berbeda tadi. Kalau yang biasa kan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ini salaka. Nanti ada penjelasan hadisnya. Nah, sekarang kita lihat dulu beberapa tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali yang semoga jadi motivasi bagi kita untuk terus menapak jalan ilmu ini di dunia yang ya, sebenarnya semakin riuh dan semakin hiruk pikuk. Kan tapi kita ingin belajar dari para salafun saleh bagaimana raghbah dan himmah mereka dalam menapak jalan ilmu. Kata beliau rahimahullah, wa kana salafus salih radhiyallahu anhum
dan adalah para ulama salafus saleh. Semoga Allah meridai mereka. Liquwati raghbatihim fil ilmi wad din wal khair yartahilu ahaduhum ila baladin ba'id. Karena kuatnya keinginan mereka, kemauan mereka dalam ilmu dan agama serta kebaikan, mereka itu kadang-kadang safar atau berjalan salah seorang di antara mereka ke negeri yang jauh. Tujuannya apa? Litolabi haditsin wahid, hanya untuk mencari satu hadis. Yuballighuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yablughuhu, yang sampai kepadanya bahwa ada hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendengar bahwa ada seseorang yang meriwayatkan satu hadis, maka seorang alim ini dengan sukarela dan bersemangat akan mendatangi sebagaimana tadi musabab hadis atau sabab hadis ini, yaitu seorang laki-laki yang datang dari Madinah ke Damaskus menemui sahabat Abi Darda. Wa qad rahala Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan sungguh berjalan safar Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat mulia, dari Madinah ila Misr. Bayangkan ini jarak Madinah ke Mesir ini bukan jarak yang dekat ya. Sekarang itu memang ya naik pesawat, memang ada penerbangan yang tiap hari dari Madinah ke Mesir ini ke Kairo itu 317. Karena dulu kami beberapa kali musim haji di check-in Saudi, jadi nomor penerbangannya sampai hafal tiap hari, soalnya 317. Itu banyak sekali orang Mesir yang dari Madinah berangkat ke Kairo. Ada sampai 300, 400 setiap hari. Nah, itu kalau sekarang. Kalau dulu bayangkan, orang kalau mau ke Mesir tentu harus ke Syam dulu. Jadi berjalan dari Madinah, kemudian masuk ke Syam, nanti baru perbatasan Mesir. Jarak yang tidak mudah dan tidak dekat. Kenapa Abu Ayyub Al-Ansari ini ke safar ke Mesir ini? Liliqai rajulin minas sahabah, untuk menemui seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Balaghahu anhu hadithun yuhadditsu 'anin nabi, yang sampai kepada Abu Ayyub bahwa ada satu hadis yang disampaikan oleh laki-laki ini dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Ayyub sendiri kan membersamai Rasul ini juga tentu memiliki banyak hadis. Akan tapi mendengar ada satu hadis, padahal jaraknya jauh, beliau tetap safar dan berjalan atau menuju ke Mesir. Kemudian para ikhwah rahimani rahimakumullah, wa kadzalika fa'ala Jabir bin Abdullah Ansari. Begitupun apa yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Padahal Jabir bin Abdullah ini minal muksirin di riwayatil hadis, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Sering kita temukan an Jabir bin Abdullah, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Maka kasrati ma sami'a minan nabi minal hadis wa rawa. Jadi beliau juga safar hanya karena mendengar ada satu hadis, padahal beliau sendiri sudah memiliki banyak riwayat hadis yang langsung beliau dengar dari Rasulullah atau beliau lihat dari Rasulullah SAW. Nah, seperti itu memang rogbah dan himmah mereka dalam thalabul ilmi. Wa kana ahaduhum, dan adalah salah seorang dari antara mereka, yarhalu ila man huwa dunahu fil fadli wal ilmi. Bahkan mereka menuju atau safar berjalan kepada orang yang di bawah mereka dari sisi keutamaan dan ilmu. Ya talabi syai'in minal ilmi la yajiduhu indahu, untuk belajar mencari sesuatu dari ilmu yang mereka tidak memilikinya. Jadi walaupun statusnya mungkin di bawah dia, tapi dia tidak tahu tentang itu yang tahu orang ini, maka mereka tetap mau dalam tanda kutip untuk belajar. Wa yakfi fi hadzal makna, dan cukuplah pada pembahasan ini atau masalah ini atau makna ini, maka sallallahu alaina min qissati Musa, apa yang Allah ceritakan kepada kita tentang cerita Nabi Musa. Wartihalihi ma'afatahu, dan perjalanan beliau beserta khadim atau gulam beliau. Dia mengatakan kalau di hadis itu Yusha bin Nun, nama Fatah ini. Kalau istaghna ahadun min ar-rihlah fi talabil ilmi, seandainya
cukup salah seorang. Jadi tidak perlu seseorang itu dari berjalan rehlah fi talabil ilmi dalam menuntut ilmu lastaghna anha Musa alaihi salam. Niscaya cukuplah dan tidak perlu Nabi Musa untuk harus safar. Itu mungkin lastaghna di situ harusnya disambung mungkin ya. Lam alif itu langsung disambung dengan sin karena lamnya itu lam taukid. Sementara alifnya itu adalah hamzah wasal. Jadi lastaghna lam taukid itu tidak pakai alif ke spasi mungkin, tapi bisa jadi memang seperti itu bentukan fontnya. Allah intinya lastaghna itu niscaya, maka sungguh niscaya akan cukup dari menuntut ilmu atau safar seorang nabi yang merupakan nabi salah satu nabi ulul azmi yaitu Musa alaihissalam. Haitsu kana Allah qad kallamahu, sekira bahwa beliau adalah orang yang Allah ajak bicara, wa atahu Taurah, bahkan Allah memberikan Nabi Musa ini kitab Taurah allati kutiba lahu fiha min kulli syai, yang telah ditulis bagi Nabi Musa di kitab tersebut min kulli syai, dari segala sesuatu. Kurang apa lagi punya Taurat yang langsung dari Allah, pernah mendengar kalam Allah juga. Wa ma'a hadza, beserta yang demikian, falamma akhbarahu Allah azza wa jalla 'anil Khidir, manakala Allah mengabarkan tentang Khidir atau Khadir, atau sosok yang bernama Khadir. Nah, sebelumnya kan Bani Israel menanyakan siapa orang yang paling alim. Nah, Musa menjawab, ana. Tentu posisi beliau tidak salah juga karena beliau seorang nabi dan rasul. Akan tapi Allah ingin memberikan pembelajaran kepada Nabi Musa, karena kalau kita baca di syarah, tafsir ataupun hadis, al-mafrud memang seharusnya jawabannya itu adalah Allahu a'lam. Karena terbatas, walaupun Nabi Musa seorang nabi yang luar biasa, rasul ya, merupakan salah satu ulul azmi, kan tentu tidak bisa membatasi atau mengetahui siapa orang yang paling alim. Anna indahu ilman, bahwa Khidir ini memiliki ilmu yukhtassu bihi, yang dikhususkan dengan beliau saja, Nabi Musa tidak tahu. Maka apa yang Nabi Musa lakukan? Sa'ala sabila ila liqa'i, Nabi Musa meminta jalan agar bisa bertemu menemuinya. Tsumma sarahu wa fatahu ilaihi, kemudian Nabi Musa berjalan, dia dengan gulamnya tadi, pembantu beliau. Ini sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala di dalam ayat wa idh qala Musa li fatahu la abrahu, ketika Nabi Musa berkata kepada gulamnya ini, pembantu beliau, la abrahu, aku akan senantiasa hatta ablugha, jadi senantiasa berjalan, tidak akan berhenti, hatta ablugha majma'al bahraini, sampai beliau tiba di tempat bertemunya dua laut, karena disebutkan Khidir itu tempatnya adalah di tempat bertemunya dua lautan. Au amdiya hukuba, atau kalau tidak ketemu juga aku akan senantiasa berjalan hukuba yakni sini na'adidah, atau di tafsir itu kadang disebutkan masafah tawila, mudah tawila, waktu yang lama atau beberapa tahun, nggak masalah. Jadi akan terus sampai menemui Khidir ini. Summa akhbara annahu lamma laqiyahu qala lahuna. Kemudian manakala bertemu dengan Khidir, ini kalau mau cerita versi panjangnya silahkan tentu saja dibaca di Suratul Kahfi dengan tafsirnya, atau di hadis sahih yang ditakhrij oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sana ada cerita yang lebih lengkap, cerita tentang Nabi Musa dan Khidir. Apalagi kalau kita baca syarah yang terkait hadis tersebut, juga banyak sekali faidah yang bisa kita temukan. Nah, yang disampaikan Musa ketika ketemu dengan Khidir ini, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah boleh aku mengikuti Anda agar Anda bisa mengajariku dari apa yang Allah berikan ilmu kepada engkau sebagai petunjuk. Wah, jadi Nabi Musa tanpa bahasanya, tanpa ragu, tanpa gengsi, padahal beliau seorang rasul yang dari wasilah beliau lah Bani Israel bisa diselamatkan dari Fir'aun, tapi beliau mengatakan, bolehkah aku mengikuti Anda agar bisa mengajariku apa yang telah Allah berikan ilmu kepada engkau. Nah, seperti itu. Padahal tentu ya
Ma'akhtilafi aqwalil ulama, Khidir ini paling tinggi ya seorang nabi. Tentu ya Nabi Musa dari sisi maqamat tentu lebih afdal karena beliau adalah seorang rasul, bahkan salah satu dari rasul ulul azmi. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana min amrihi ma qassahu Allah fi kitabih, dan terkait permasalahan Musa dan Khidir ini adalah apa yang diceritakan Allah di Al-Qur'an. Begitupun wa min hadits Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissati Musa wal Khidir mukharrajun fi sahihain wa huwa masyhur. Itu silahkan kalau mau lebih mendalami cerita ini di hadis atau di tafsir. Nah, sekarang kita berlanjut. Nah, itu jadi gambaran bagi kita. Jadi seorang Nabi Musa saja yang kurang apa bahasanya ilmunya, kurang apa keimanan beliau karena langsung mendengar kalamullah. Akan tapi beliau tidak sungkan untuk safar masafah yang jauh, bahkan lelah untuk belajar kepada sosok yang bahkan secara kedudukan di bawah beliau. Nah, itu semoga jadi gambaran bagi kita. Wa kana Ibnu Mas'ud yaqul, dan adalah Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi demi Allah alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, ma unzilat suratun min kitabillah, tidaklah diturunkan satu surah dari Al-Qur'an, illa wa ana a'lamu aina nazalat, kecuali aku tahu di mana surah tersebut diturunkan. Suatu yang luar biasanya beliau terkait Al-Qur'an, bahkan menyatakan beliau tahu setiap surah itu turunnya di mana. Wala nazalat ayatun min kitabillah, begitupun tidak turun satu ayat dari Al-Qur'an illa wa ana a'lamu fima unzilat, kecuali aku mengetahui pada permasalahan apa diturunkan, tentang apa ayat ini diturunkan. Nah, sampai situ tentu ini udah luar biasa, tapi lanjutan kata-katanya yang lebih luar biasa lagi. Jadi kan untuk menggambarkan sosok Abdullah bin Mas'ud ini sangat paham tentang Al-Qur'an. Kan tapi kata beliau, walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhul ibil la rakibtu ilaihi. Seandainya aku tahu ada seseorang yang lebih tahu daripada aku tentang Al-Qur'an, ada ternyata sosok yang lebih alim dari beliau tentang Al-Qur'an, tablughuhul ibil, yang masih bisa dicapai oleh kendaraan ibil atau unta, la rakibtu ilaihi, niscaya aku akan berkendara menuju orang tersebut. Padahal bahasanya ya ilmu beliau sudah luar biasa sampai beliau memastikan tidak ada satu surah, tidak ada satu ayat kecuali beliau tahu. Tapi kalau ada kesempatan atau ada orang yang lebih tahu, maka beliau tidak ragu untuk mendatangi orang tersebut. Nah, itulah himmah. Waqala Abu Darda, berkata Abu Darda, ya tadi yang rawi sahabah yang hadis pembahasan kita, lau a'yatni ayatun min kitabillah falam ajid ahadan yaftahuha alayya ila rajulun bi barkil qimat la rahaltu ilaihi. Seandainya ayat nih, at'ab nih menyulitkanku satu ayat, jadi nggak paham beliau satu ayat ini dari Al-Qur'an. Kemudian falam ajid ahadan yaftahuha, tidak menemukan juga seseorang yang bisa memberikan pemecahan, membukanya atasku, kecuali seorang laki-laki bibirkul qimat, di barkul qimat, satu tempat yang bernama barkul qimat, niscaya la rahaltu ilaihi, ini saya akan safar kepadanya. Nah, barkul qimat ini adalah aqsal Yaman, di ujung Yaman, maksudnya jarak yang jauh. Maka beliau akan mendatangi orang tersebut, padahal permasalahannya hanya tentang satu ayat yang beliau tidak bisa memahaminya. Nah, seperti itu himmah sahabah fi talabil ilm. Kemudian sekarang tabi'in. Wa kharaja Masruq. Masruq ini min kibar tabi'in. Min al-Kufah ila al-Basrah. Walaupun sama-sama di Irak, ini kalau kita cek sekarang di peta itu 400 km lebih jarak antara Kufah dan Basrah ini. Bukan jarak yang dekat tentu saja, karena dulu itu safar sehari itu paling 40-50 kilo seharinya, otomatis berarti Kufah dan Basrah ini memerlukan waktu 10 hari paling tidak. Jadi memerlukan waktu sulit, lelah. Nah, beliau
keluar dari Kufah ke Basrah karena seorang laki-laki yang yas'aluhu an ayatin, beliau tanya tentang satu ayat min kitabillah, falam yajid indahu fiha ilman. Nah, ternyata laki-laki yang beliau dengar kabarnya tahu tentang satu ayat ini, ternyata beliau tidak temukan jawabannya di laki-laki ini. Fa ukhbira an rajulin min ahli Syam. Kemudian beliau dikabarkan lagi tentang seorang laki-laki dari penduduk Syam. Faraja'a ilal Kufah. Maka beliau Masruq ini kembali lagi ke Kufah. Dari Basrah balik lagi ke Kufah. Setelah itu summa kharaja ila Syam. Ila dzalika ar-rajul fi talabiha. Berangkat lagi ke Syam pada laki-laki ini untuk mendapatkan mencari penjelasan tentang satu ayat. Nah, seperti itu. Jadi bolak-balik safar, tapi tujuannya untuk ini. Kemudian warahala rajulun minal Kufah ila Syam, dan berjalan seorang laki-laki dari Kufah di Irak ke Syam, jauh ini, ila Abi Darda, kepada sahabat Abu Darda, yastaftihi, meminta fatwa fi yaminin halafaha, tentang satu sumpah yang dia bersumpah. Jadi dia orang ini melakukan satu yamin atau satu sumpah, maka beliau ingin menanyakan hal tersebut ke Abu Darda, dan hal tersebut mengharuskan beliau safar dari Kufah di Irak ke Syam, jarak yang sangat jauh. Wa rahala Sa'id bin Jubair minal Kufah ila Ibn Abbas bi Makkah, dan safar Sa'id bin Jubair dari Kufah kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang berada di Makkah. Yas'aluhu an tafsir ayah, menanyakan beliau tentang tafsir satu ayat. Nah, bukan satu kitab, bukan juga gelar, tapi memang hanya untuk mengetahui satu ayat. Nah, seperti itu. Nah, ini tentu semoga jadi motivasi dan semangat bagi kita di masa yang sekarang sangat mudah, fasilitas. Kita bisa belajar dengan masyayikh yang secara jarak, beliau mungkin ada di Saudi, ada di Yaman, ada di Mesir. Padahal kalau kita safar ke tempat tersebut, berapa waktu, berapa dana, berapa energi yang dihabiskan, maka kalau kita tidak mengambil peluang dan fasilitas yang diberikan Allah sekarang, kita takut termasuk orang yang kufur nikmat, artinya tidak mempergunakan nikmat yang diberikan Allah tersebut dengan maksimal. Apalagi kalau berkaca mudahnya sekarang akses untuk hal tersebut dibandingkan kesulitan yang pernah dijalani oleh salafun salih. Kita lanjut ya, semoga ini jadi tambahan semangat bagi kita. Kemudian warahal al-Hasan ilal Kufah. Allah alam, kemungkinan besar ini Hasanul Basri. Dan safar Hasan al-Basri ilal Kufah, ke Kufah, kepada ila Ka'ab bin Ujrah, ini seorang sahabat. Yas'aluhu an qissatihi fi fidyatil adha, menanyakan Ka'ab ini sahabat tentang cerita beliau tentang permasalahan fidyatul adha. Fidyatul adha ini denda orang yang sakit atau ada udzur ketika melakukan ibadah haji yang kemarin sudah kita bahas. Nah, jadi beliau menanyakan hal tersebut tentang fidyah atau denda terkait fidyatul adha, ya, apakah bagaimana tata caranya. Nah, beliau harus safar ke Kufah menanyakan kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah. Kemudian wastiqsa'uh, ditutup oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wastiqsa'u hadzal babi yatulu, dan menelaah. Jadi kalau kita ingin mendalami bab ini, permasalahan safar para salafun saleh dalam menuntut ilmu, maka ini pembahasan yang panjang karena begitu banyak dan luar biasanya perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Nah, seperti itu sebagian pembahasan terkait safar. Kemudian di halaman selanjutnya, wa halafa rajulun yaminan, dan bersumpah seorang laki-laki satu hilful yamin, fa ashkalat 'alal fuqaha. Kemudian hal tersebut, permasalahan hilful yamin rajul ini menyulitkan atau sulit bagi para fuqaha ahli fikih. Kemudian jadi karena terkait sumpah ini kan macam-macam, ada sumpah yang lagwun, ada gomus, macam-macam kalau di fikih. Nah, intinya sumpah laki-laki ini sulit
dipecahkan oleh para fuqaha yang ada di sekitaran laki-laki ini. Fadulla ala baladin, maka ditunjukkan laki-laki ini atas satu negeri, fastab'adahu, yang dianggap orang jauh. Jadi kamu ada sih kalau mau safar ke si fulan ini, cuma dia tinggalnya jauh. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, inna dzalikal balad qaribun ala man ahammahu dinahu au dinuhu. Sesungguhnya negeri tersebut dekat bagi orang yang mementingkan, memprioritaskan agamanya. Nggak ada jarak jauh kalau terkait masalah agama. Akan tapi itu khusus bagi orang yang memang mengutamakan dan memprioritaskan agama. Wa fi hadza isyaratun illa anna man ahammahu amru dinihi. Di sini ada isyarat berarti bahwa orang yang memprioritaskan perkara agamanya sebagaimana ahammahu amru dunyahu, perkara dunianya yang membuat dia sibuk, membuat dia risau, membuat dia merasa penting perkara dunia. Idza hadatsat lahu haditsatun fi dinihi, apabila terjadi atau ada kejadian pada masalah agama, la yajidu man yas'aluhu anha ila fi baladin ba'id, yang tidak mendapati seseorang yang dia tanyakan tentang hal tersebut kecuali di negeri yang jauh, fa innahu la yata'akhkharu 'anis safari ilaihi liyastabri'a lidinihi, maka dia tidak akan menunda perjalanan kepada orang tersebut walaupun negerinya jauh atau ke negeri yang jauh tersebut untuk berlepas terkait agamanya, agar tahu. Nah, kalau nggak tahu masalah agama gimana? Nah, jadi jarak yang jauh tersebut nggak jadi masalah karena ini perkara agama. Kalau udah perkara agama maka semuanya itu tidak ada masalah. Jarak jauh, kesulitan, kepayahan. Nah, ini tentu jauh ya dari kita juga. Karena sudut pandang salafun saleh ini memang yang sangat kentara dan membedakan itu antara kita dan mereka itu memang pola pikir, mindset, dan sudut pandang mereka terkait dunia dan akhirat ini. Kalau kita tahu aja ilmunya bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sering aja kita baca ayatnya. Cuma prakteknya tentu karena iman kita yang turun naik, ilmu kita yang terbatas, ketaatan kita yang juga minimalis. Sehingga kadang-kadang sudut pandang kita ketika menyikapi dunia itu akhiratnya kadang ketinggalan dulu. Tapi kalau mereka langsung di awal-awal langsung akhirat yang diutamakan. Ya seperti itu. Kama annahu law urida lahu hunaka kasbun dunyawiyun labadara safar ilaihi. Sebagaimana kalau diterangkan baginya di sana itu ada usaha duniawi, ada usaha kesempatan untuk dapat harta, maka apa yang akan dilakukan orang yang memang hamnya adalah dunia? Labadara safaru ilaihi, bersegera safar ke tempat tersebut. Kenapa? Ya, di sana ada peluang ini, peluang itu untuk mendapatkan harta. Nah, itu adalah sudut pandang orang-orang yang hamunnya dunia. Barangkali kita kadang termasuk hal tersebut. Nastaghfirullah ta'ala. Wa fi hadzal hadis, dan di hadis ini anna Abu Darda basyara man akhbarahu annahu rahala ilaihi li talabil hadis. Di hadis yang di awal bab tadi, bahwasanya Abu Darda, sahabat ini radhiyallahu anhu, memberikan kabar gembira kepada seseorang yang dia menceritakan bahwasanya dia safar kepada Abu Darda itu hanya semata untuk mencari hadis. Bima sami'ahu, yang Abu Darda dengar dari Nabi, fi fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu, wa talabihi, dan menuntutnya. Wa hadza ma'khudun min qoulihi ta'ala, ya, apa yang Abu Darda lakukan ini adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Walaupun ini tentu khitab pertamanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila datang kepada engkau orang-orang yang telah beriman dengan ayat-ayat kami, maka katakan salam, keselamatan atas kalian. Jadi disambut para orang-orang yang beriman itu, ya, termasuk para penuntut ilmu. Kata rabbukum ala nafsihi rahmah, dan Allah telah menetapkan atas zatnya, atas dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Kemudian kita lihat yang selanjutnya,
Bentar lagi ya. Wa qad izdahama an-nasu marratan ala babil Hasan al-Basri li talabil ilmi. Suatu ketika sungguh orang-orang itu berdesakan di pintu rumahnya seorang alim Hasanul Basri rahimahullah taala untuk menuntut ilmu. Saking banyaknya, beliau tentu adalah alim, seorang imam ya. Hasanul Basri rahimahullah. Jadi orang berdesakan di pintu rumah beliau. Fa asma'ahum ibnuhu kalaman. Maka anak beliau, anak Imam Hasanul Basri rahimahullah ini, ya bahasa kita itu mengangkat suara lah. Karena saking banyaknya orang kan tentu berisik, ribut dan seterusnya. Akhirnya anak beliau memperdengarkan suaranya. Faqala Al-Hasan, maka mengetahui hal tersebut atau mendapati hal tersebut, Hasan Al-Basri berkata, "Mahlan ya bunayya." Lembut, santai kalau bahasa kita. Tenang wahai anakku. Tidak perlu apa istilahnya ngangkat suara, meninggikan suara karena ada ziham tadi orang-orang untuk menuntut ilmu. Semua taala hadhil ayah. Kemudian Hasan al-Basri membaca ayat yang tadi barusan saya sampaikan. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Justru disambut karena para penuntut ilmu yang memang diwasiatkan untuk disambut dan dinasihati dengan nasihat kebaikan. Wa fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah wa an Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wasahum bitalabatil ilmi. Sesungguhnya Nabi SAW mewasiati mereka para sahabat dengan para penuntut ilmu al-mutafaqihina fid din yang sedang belajar perkara agama. Jadi Nabi mewasiatkan para sahabat memang untuk berbuat baik dan mewasiatkan kebaikan kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar agama. Nah, itu kalau pengajar yang metode Islami sebenarnya ya apa basicnya itu ya kelembutan dan mulayana. Jadi nggak benar juga tuduhan orang bahwa Islam itu diajarkan dengan keras dan seterusnya. Metodenya macam-macam. Nah, tapi sisi bahwa kelembutan itu tadi disampaikan Nabi ini sudah disebutkan di hadis. Wajah Zirrun bin Hubaish, ini seorang tabi'in. Ila Sofwan bin Asal, ini seorang sahabat. Fi talabil ilmi. Qala lahu, jadi Zirrun ini mendengar bahwa Sofwan ini punya hadis yang langsung disampaikan Nabi kepada beliau. Annal malaikah tawba'u ajnihataha li talabil ilmi. Fi riwayatin annahu rawa lahu dzalika 'anin nabi. Jadi di satu riwayat disampaikan bahwa sahabat Sofwan bin Asal ini meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikit lagi. Wazdahaman nas marratan ala bab Ibnu Mubarak. Dan begitu pun suatu ketika manusia, orang-orang itu berdesakan di pintu seorang imam Abdullah bin Mubarak. Faqala. Kemudian berkata Ibnu Mubarak, huqalahum min wilayatin sururul abad. Maka berhak bagi mereka itu dari perlindungan sururul abad, kebahagiaan yang terus-menerus. Maksudnya apa? Yaghbituhum bizdihamihim ala talabil ilmi. Seorang Ibnu Mubarak itu bahkan ada ghibtah. Ghibtah itu kayak hasad ya. Hasad, tapi bedanya dengan hasad, hasad itu buruk. Kalau ghibtah ini kan hanya sekedar ingin. Ada seorang yang baik, orang yang pemurah, kita ingin seperti dia, tapi bukan berniat atau menginginkan nikmat yang ada pada dia hilang. Kita cuma termotivasi dengan kebaikannya, tapi tidak ada mengharapkan kenikmatan yang ada padanya hilang. Nah, itu bedanya hasad dengan ghibtah. Nah, Ibnu Mubarak iri dalam tanda kutip ya, iri positif ini. Berdasarkannya mereka karena sebab menuntut ilmu. Kenapa? Karena berdesakan tapi untuk menuntut ilmu itu yuaddi ilal khulud fin na'imil muqim. Itu akan mengantarkan kepada kekekalan pada nikmat yang abadi. Nanti tentu di surga. Berdesakan menuntut ilmu ini luar biasa. Yang penting yang berdesakan untuk yang lain ya. Desakan apa misalkan?
Walihada, karenanya ini terakhir ini, bagian terakhir lah. Walihada ta'assafa Mu'ad bin Jabal inda mautihi. Karenanya menyayangkan sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini salah seorang alim sahabah, ulama sahabah ini Mu'ad bin Jabal. Masih garis ini walaupun beliau muda, tapi Nabi mengatakan afqahu ummati atau afqahun nas, kama qala Rasul, orang yang paling paham tentang masalah fikih dari umatku adalah Mu'ad bin Jabal. Tapi beliau menyayangkan ketika wafat beliau wabaka dan menangis ala mufaraqati majalis dzikri atau majelis-majelis dzikir, majelis ilmu maksudnya. Faqala, kata beliau ketika sakarat beliau menangis menyayangkan apa yang beliau katakan, bukan sayang tidak ini tidak itu tentang perkara dunia, tapi yang beliau tangiskan adalah innama abqa, aku menangis ini sesungguhnya hanyalah atas ala zamail hawajir, atas rasa haus. Hawajir itu jamak dari hajirah, yaitu tengah hari di musim panas. Jadi beliau menyayangkan atas hilangnya kesempatan merasakan haus karena sebab puasa di hari yang sangat panas di musim panas. Nah, itu yang beliau sayangkan. Nggak ada kesempatan untuk haus lagi, haus yang sangat di musim panas karena puasa. Wa qiyamil laili syita, begitupun menyayangkan hilangnya kesempatan qiyamul lail pada musim dingin. Karena ini berat kan? Wa muzah, nah yang pembahasan kita, wa muzahamatil ulama birrukabi inda hilaqi dzikir. Dan hilangnya kesempatan mendesak para ulama, jadi berdesakan di majelis para ulama dengan lutut-lutut. Jadi bahasanya duduk aja mungkin nggak rapat, inda hilaki dzikir, di halakoh dzikir. Dzikir ini ilmu. Nah, seperti itu yang beliau sayangkan. Nah, tidak ada kesempatan berdesakan di majelis seorang alim sampai lutut, bahasanya lutut bertindihan dengan lutut di sebelahnya, saking banyaknya orang, tempatnya kecil, akhirnya harus berdesakan dan lutut bertumpu di lutut yang lain. Nah, itu yang beliau sayangkan. Wa yanbaghi lil alim an yurahiba bi talabil ilmi wa yusihim bil amal, dan sepantasnya bagi seorang alim, sedikit lagi ya, dan sepantasnya bagi seorang alim untuk menyambut seorang bab dengan penuntut ilmu dan menguasai mereka dengan ketaatan. Kama qala al-Hasan li ashabihi, sebagaimana berkata Hasan al-Basri kepada para muridnya, waqad dakhalu alaihi, yang datang kepada beliau, marhaban bikum wa ahlan, selamat datang bagi kalian, hayakumullah bisalam, semoga Allah memuliakan kalian dengan keselamatan. Wa adkhalana wa iyyakum darussalam, dan memasukkan kami dan kalian di surga, negeri keselamatan. Hadhihi alaniyatun hasanah, ini adalah amalan terang-terangan yang baik. Orang-orang datang menuntut ilmu, ini syiar, nggak ada riya di sana. In sabartum, jadi maksudnya bukan berarti riya, tinggal masing-masing niatnya. In sabartum wa sadaqtum wa aiqantum, jika kalian sabar dan kalian tulus serta yakin. La yakunanna haqqukum min hadzal khair rahimakumullah an tasma'uhu bihadhihi al-udhun fa yakhruju min hadhihi al-udhun. Dan janganlah bagian kalian dari kebaikan ini, ilmu maksudnya, bahwa kalian mendengar dengan telinga ini, bahasa kita telinga kanan, kemudian keluar dari telinga kiri. Jadi harus sungguh-sungguh kalau belajar. Fa innahu man ra'a Muhammadan, sungguhnya siapa yang melihat menyaksikan Nabi Muhammad, faqad ra'ahu ghadiyan ra'ihan, maka akan melihat Nabi itu pagi sore, pergi pada waktu pagi, pergi pada waktu sore. Lam yadha' ila Allahi labinah ala labinah wala qasabah ala qasabah, maksudnya tidak melakukan apapun. Ini labinah ini kan bata ya. Kalau qasabah itu bisa bambu, bisa sesuatu batang. Lakin rufi'a lahu ilmun, akan tapi yang diangkat bagi beliau itu adalah ilmu. Fashammara ilaihi, maka beliau bersungguh-sungguh kepadanya. Bayangkan Nabi itu tidak mudah menerima wahyu, itu adalah ilmu. Al-waha, itu ada di bawah surah, bersegeralah, an-najah, keselamatan, keselamatan. An-najah ini najah artinya.
Alama tu'arrijun, atas sebab apa kalian melenceng? Abaitum warabul ka'bati, dan kalian enggan, dan demi Tuhan pemilik Ka'bah, ka'annakum wal amra ma'an, seolah-olah kalian itu dan perkara bersama. Allah taala a'lam. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sisanya baru masuk ke penjelasan hadis nih. Kalau halaman setelahnya baru wal nasra al-an fi syahri hadis Abi Darda. Nah, baru masuk ke penjelasan hadis, matan hadis dari sahabat Abi Darda. Mohon maaf bagian terakhir juga kami tidak bisa menjelaskan lebih karena keterbatasan kami, berusaha memahami bagian-bagiannya yang sepertinya kami merasa ada kekurangan, tapi kami tidak berani menambahkan karena tidak memahami secara menyeluruh, tidak hanya bisa menerjemahkan bagian-bagian tersebut. Adapun hal-hal yang mungkin menjadi maksud dari Al Hasanul Basri, nah kami tidak terlalu paham dan sudah berusaha untuk mencari penjelasan, tapi tidak menemukan yang menurut kami memuaskan terkait hal tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Fa jazakumullah khairan. Semoga ini jadi motivasi bagi kita bersama terkait jalan yang telah dipilihkan Allah bagi kita, jalan yang sungguh mulia sebenarnya. Dan kita tidak perlu risau, tidak perlu minder, dan tidak perlu juga bersedih hati kalau misalkan ternyata jalan yang kita pilih ini mengharuskan kita mengharuskan kita akhirnya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip membatasi mimpi-mimpi yang lain yang sifatnya duniawi, karena dengan pertimbangan kalau kita mengejar mimpi tersebut, jalan ini mungkin akan berbelok-belok dia. Bisa jadi kita bahkan keluar dari jalan ini, akhirnya kita mencukupkan dengan apa yang ada, tapi menapaki jalan dengan sungguh-sungguh karena berharap dan meyakini bahwa ini adalah anugerah. Tidak semua orang diberikan Allah peluang untuk menapak jalan surganya melalui jalan ilmu, dan kita termasuk sedikit orang yang dipilih Allah sampai sekarang, dan kita berharap sampai kita menutup mata tetap diberikan Allah anugerah kesempatan untuk menapak jalan surga melalui jalan ilmu, yang ini adalah jalannya para ulama. Walaupun kita walasna minhum, kita tidak termasuk mereka, tapi kita berusaha mengikuti dan menapaki jalan dengan sebaik-baiknya. Walaupun tentu saja jalan kemuliaan itu adalah jalan yang tentu tidak mudah. Karena kalau mudah, nah itu berarti jalannya bisa jadi adalah jalan yang bukan jalan kemuliaan, karena biasanya jalan yang mudah itu beriringan dengan nafsu kita, dan syaitan mungkin juga menghiasi seolah-olah jalan tersebut baik, mudah, menyenangkan. Tapi kalau jalan ilmu ini sudah pasti ujungnya surga, maka pasti nafsu kita, syaitan itu tidak akan tinggal diam. Syaitan akan sampai ujung, bahkan sampai kita hampir menutup mata pun, sampai kita sakarat, syaitan akan tetap mengganggu kita. Apalagi sekarang kita ketika belajar berat, rasanya kadang bosan, kadang ingin pindah haluan, macam-macam lah keadaannya. Maka dengan kesyukuran dan keyakinan penuh kita bertekad, berazam bahwa kita akan senantiasa di jalan ilmu, terlepas kadang surut, turun naik, tapi kita tetap berpegang dan tetap menapak jalan ini sebagaimana yang dikatakan waqilah ada nukila min Imam Ahmad rahimahullah ma'al mihbarah hatta al-maqbarah, kan senantiasa beserta tinta, kinayah untuk belajar, maksudnya belajar tempat tinta, ilal maqbarah, sampai ke kubur. Jadi tidak ada kata berhenti kecuali sampai kita memang sudah selesai, dalam arti kiamat kita atau kematian kita sudah sampai ke kita, nah, baru kita berhenti belajar. Kalau masih diberi kesempatan hidup, yang ini modal kita, maka kita akan senantiasa mengaplikasikan dan mempergunakan kehidupan ini untuk ketaatan kepada Allah. Selain yang wajib-wajib, salah satunya adalah jalan ilmu yang kita alhamdulillah sudah dipilihkan Allah, ditunjukkan jalannya dan diberikan kemanisan juga saat belajar ini kan. Kita tidak menafikan betapa indahnya kalau kita paham satu masalah, mendengar penjelasan ulama yang luar biasa, atau membaca tulisan dari ulama yang wah ini cerdas luar biasa ini, dan kita menikmati hal tersebut. Jadi mengapa tidak kita tetap menjalani jalan ini, menikmatinya, bersyukur dan berharap, berdoa kepada Allah agar tetap dimudahkan
untuk tetap senantiasa di jalan ilmu. Nah, mungkin itu sebagai penutup. Silakan jika ada yang ditambahkan dari kawan-kawan atau yang ditanyakan, jika memang waktunya masih ada, kami kembalikan kepada Akhun Ariandi. Jazakumullah khairan. Ustaz. Iya. Syukur atas penyampaiannya Ustaz. Sebagaimana yang sudah Ustaz bilang, bagi kawan-kawan yang pengen sampaikan atau yang ada yang pengen dipertanyakan, kami persilahkan. Bisa lewat chat Zoom atau langsung open mic. Bismillah, izin Nah, bertanya Ustaz. halo Syekh. Eh, Ustadz, bagaimana Ustadz? Kadang-kadang kan kita itu belajar ilmu ini kan banyak sekali gitu, apalagi ilmu agama gitu kan. Ada satu momen itu hati itu seperti terasa putur Ustadz, bosan banget gitu kayak kadang-kadang. Nah, kira-kira solusi yang paling ideal yang bisa kita lakukan ketika hati itu sedang merasa berat sekali dalam kondisi seperti itu, kira-kira apa yang paling ideal Ustaz, agar kita itu tetap terus menuntut ilmu Ustaz, dan memberikan manfaat. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih Ustaz Randy. Kalau ada soal, itu terkait futur dalam jalan ilmu, entah itu belajar ataupun mengajar. Ya, tentu yang namanya manusia, imannya yazid wa yanqus. Yang pertama, mungkin kita perlu telisik juga sisi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bagaimanapun kita ini kan memang diciptakan Allah untuk ibadah kan sebenarnya. Jadi tubuh kita ini semuanya dari ujung ke ujung memang diciptakan kan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada potensi-potensi untuk keluar dari hal tersebut. Nah, fitrahnya kita itu memang adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi futur itu sebab pertamanya adalah terkait bagaimana interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah ada ketaatan atau perintah yang mungkin kita tidak sempurna menunaikan, baik terkait keikhlasan atau tata cara, ataupun ada larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita bermudah-mudah di sana, sehingga hal tersebut sekecil apapun dosa itu akan menutupi hati kita, sehingga hal tersebut bisa jadi berimbas kepada semangat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini adalah ibadah, maka tentu ibadah ini ya pasti akan berat kalau kita masih misalnya bergelimang atau masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa atau kita meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi lain tentu wajar. Terlepas dari sebab-sebabnya barangkali karena dosa atau karena sesuatu yang kita lakukan. Cuma bagi kita apalagi di zaman seperti sekarang di mana informasi ini banyak sekali kan, kita kalau buka media sosial itu macam-macam yang dilihat, dan setiap yang kita lihat itu tentu tidak hanya sekedar tontonan, itu bisa yuasir, akan berpengaruh sedikit banyak lah. Maka wajar saja kalau kita memang futur. Nasihat dari para ulama itu memang kalau bisa kita itu udah punya kebiasaan. Jadi sebagaimana sholat itu kan ada yang wajib ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu 5 waktu. Kita kan semalas apapun ya tidak berani juga meninggalkan yang wajib kan. Paling-paling yang kita ketika sangat malas sekali, paling-paling ya sunnah-sunnahnya kita skip lah di momen tersebut. Nah, kalau bisa memang terkait ilmu juga kita udah menetapkan standar yang dalam tanda kutip kita mewajibkan itu pada kita. Sehari misalkan kita mewajibkan membaca itu sekian halaman, interaksi dengan kitab sekian halaman, sekian waktu.
Jadi kita memang sudah memiliki jadwal dan rutinitas yang kita dalam tanda kutip kita mewajibkan hal tersebut pada kita, sehingga itu udah jadi kebiasaan kita. Dan kita pasti mampu lah, karena kita pernah melewati momen ujian dan apa yang gimana kita belajar di sana kan sekian jam. Nah kita takar-takar, kita latih, mungkin sedikit-sedikit dulu nggak masalah, sampai nanti di titik menambah. Ya ini kita anggap sebagai titik minimal. Jadi ketika malas sekalipun, kalau udah jadi kebiasaan, maka hal tersebut tetap akan kita lakukan. Itu kalau terkait belajar. Kalau mengajar memang paling aman itu ya ikut jadwal sih. Jadi kita terikat dengan satu lembaga, jadi kewajiban, sehingga ketika malas pun ada minimalisnya. Ya, tetap harus mengajar, masuk kelas, dan seterusnya. Sisi lain tentu banyak-banyak. Jadi berikan apa? Ya, bikin rutinitas jadwal bagi kita dengan ilmu, seolah-olah itu adalah tanda kutip wajib bagi kita, sehingga ketika kita futur itu yang kita tinggalkan yang sunnah-sunnahnya aja. Tapi kalau udah mewajibkan baca sehari sekian halaman, kita akan tetap membaca. Hari itu semalas apapun, karena akan jadi kebiasaan juga kalau udah dibiasakan. Bisa jadi nggak bisa tidur kalau nggak baca, misalkan, karena jadi kebiasaan. Nah, sisanya tentu kita banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang bermanfaat, kemudian semangat dalam menuntut ilmu. Kalau Allah mengabulkan doa kita, tentu akan dimudahkan. Subhanahu Wa Taala. Nah mungkin itu, semoga tidak menjawab sih sebenarnya, hanya sedikit memberikan masukan ataupun gambaran terkait yang ditanya. Allah Ta'ala. Nah mungkin itu, semoga sedikit menjawab. Nah, Ustaz, syukuran atas jawaban terhadap pertanyaan dari Syekh Randy. Mungkin satu lagi Ustaz, siapa tahu ada yang ingin bertanya atau apa, masih kami persilahkan para kawan-kawan, pada rekan-rekan Civitas ataupun yang dari luar yang ingin bertanya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, Ana izin menyampaikan kenapa temanya berjudul merayakan hidup dengan meruntut ilmu. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Jona Herwani tadi, kita tuh bahagia sebenarnya kalau misalnya kita paham akan sebuah masalah gitu kan. Kan kebahagiaan itu kan kayak apa ya, kayak terasa meriah lah di jiwa gitu kan. Meskipun secara materi yang terlihat itu enggak ada, cuman rasanya sangat terasa di relung jiwa kayak gitu. Makanya tema pada malam hari ini berjudul tentang merayakan hidup dengan meruntut ilmu. Ada yang dipertanyakan dari kawan-kawan? Bisa lewat chat Zoom atau Izin bertanya, Ustadz. Fadhal Syekh. Nah, Afwan, Ustadz. Bagaimana cara agar kita itu bisa lebih bersyukur, Ustadz? Karena, mohon maaf ya, kadang kayak saya kan tinggal di masjid, terus masih sendiri begitu kan. Lihat teman-teman yang lain, ada yang sudah mapan ya. Padahal kalau saya melihat ke yang lain, ada juga yang sebenarnya lebih kurang daripada saya gitu. Nah, mungkin kalau boleh ada masukan dari Pian bagaimana agar kita ulun pribadi bisa lebih bersyukur dengan kehidupan ulun gitu. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz Fuad, barakallahu fiik. Tentang bersyukur. Nah, tentu perkara bersyukur ini kan sebenarnya dalam agama sudah jelas sebenarnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Cuma memang kan Allah menegaskan wa qalilun min ibadiyasy syakur.
yang pandai bersyukur itu dari hamba-hamba Allah itu memang sedikit, karena musababnya anugerah Allah itu memang begitu banyaknya. Adapun bagaimana cara agar kita lebih mensyukuri anugerah yang telah diberikan Allah pada kita. Nah, ini setiap kita mungkin tinggal memahami dan menelisik serta menilai dan menakar betapa berharganya anugerah yang telah diberikan Allah pada kita. Ini memang mudah untuk disampaikan tentu, kan, tapi pada praktiknya mungkin memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kami yakin semua kita pasti sudah paham aja tentang anjuran untuk kalau masalah dunia itu memang melihat yang di bawah, dan kita pun semua paham aja. Kita sebagai sebuah bangsa tentu merasa sangat bersyukur tinggal di Indonesia yang tidak dalam keadaan perang seperti beberapa negara Sudan atau yang lainnya. Begitupun dari sisi personal pun kita pasti akan menemukan sosok atau orang yang lebih di bawah kita dari sisi nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya untuk membandingkan atau melihat sosok lain. Cuma memang kalau dengan hal tersebut menyebabkan kita risau, ya mungkin kita membatasi diri dan lebih banyak memperhatikan orang-orang yang di bawah kita. Berharap dengan hal tersebut memang akhirnya muncul rasa syukur dan melihat betapa berharganya anugerah yang diberikan Allah pada kita. Kita sehat dan seterusnya. Kadang-kadang memang anugerah itu kan ketika tidak adanya baru terasa, sebagaimana yang kita pelajari di kitab silsilah terkait kesehatan. Misalkan orang-orang mengatakan sehatu tajunil asihah. Kesehatan itu adalah mahkota bagi orang yang sehat, kan tapi la yaraha ilal marda. Yang kan tapi tidak bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Jadi ya seperti itu. Kalau di hadis Nabi itu kan sebenarnya mudah aja. Kalau man asbah minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbihi inda qutu yaumihi fakana mahizat lahu dunya. Sesimpel itu memang hidup kita. Akan tapi ya memang ini kami yakin semuanya udah paham juga tentang ini, cuma memang prakteknya itu tidak semudah itu. Barangkali musababnya itu tadi, kita sekarang ini kebanyakan informasi, terlalu mudah melihat apa yang dinampakkan di media sosial atau di kehidupan kita sehari-hari. Yang ternampak di kehidupan sehari-hari ini memang semuanya kan kemewahan. Jadi wajar kalau kita menakar dengan diri kita, akhirnya yang terlihat adalah kita jauh tertinggal. Padahal bisa jadi yang tampak itu sebenarnya tidak real juga. Bisa jadi orang punya sesuatu ternyata itu hutang misalkan, atau masih belum lunas dan seterusnya. Jadi banyak sisi-sisinya kalau kita mau mencari celah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya tadi mungkin kita bersyukur karena dipilihkan Allah jalan ilmu, yang mana ini adalah kemuliaan luar biasa. Tidak semua orang diberikan anugerah Allah untuk menapak jalan ini. Nah, sisa-sisanya mungkin kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena secara asal nikmat yang diberikan Allah pada kita ini udah banyak sekali sebenarnya. Tinggal kita jangan membandingkannya dengan yang diberikan Allah kepada orang lain, karena kita nggak tahu juga, jangan-jangan orang lain yang kita iri itu sebenarnya dia iri juga ke kita sebenarnya. Kita melihat dia dari satu sisi dan kita dalam tanda kutip iri dengan apa yang dia capai, dia sebenarnya ke kita juga iri sebenarnya. Dan ya takdir kita masing-masing adalah yang terbaik, dan kita yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Dengan kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti segala anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita. Dan syukur ini adalah ibadah yang tidak ringan tentu saja, karena begitu banyaknya anugerah yang diberikan Allah pada kita.
Sehingga kita senantiasa berharap agar termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan pertolongan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saat Fuad, semoga sedikit menjawab terkait apa yang ditanyakan terkait perasaan tertinggal ataupun kurang mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah pada kita. Allah taala alam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, syukur Ustaz atas jawaban untuk pertanyaan dari Ustaz Fuad. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Tinggal ditunggu saja pemberitahuannya entah bagaimana ntar. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa'alamul karamah bizumul istiqamah, dan karamah yang paling besar menurut beliau itu yaitu adalah istiqamah, bisa continue terlebih lagi dalam belajar. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus meneguhkan hati kita untuk terus mempelajari ilmu agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat, berjalan meniti jalan para salafus saleh. Kurang dan lebihnya saya pribadi memohon maaf. Syukran Ustaz Juna atas penyampaiannya, atas faedahnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.